Komisioner KPU ditunjuk jadi PLT Ketua KPU. Partai Gerindra buka peluang usung Kaisang di Pilkada Jawa Tengah. PDI Perjuangan sebut tak pernah berseberangan dengan Jokowi. Komisi Yudisial mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Dewi Manik. Selamat pagi Andi. Gimana nih? Rasanya masih sakit ya? Iya, masih sakit. Tapi semoga pemirsa sekalian yang menyaksikan di rumah semoga dalam kondisi sehat tentunya. Amin. Dan juga kita akan menyajikan berbagai informasi sambil menemani waktu sarapan Anda. Seperti informasi yang tadi udah kita sampaikan ya, bahwa memang isu terkini DKKPP ini sudah memberikan atau memutuskan atau pemberhentian ini terhadap Ketua KPU yang dimana diganti sama Komisioner KPU Muhammad Afifuddin. Iya, komisioner dari KPU, dan semoga nanti penyelenggaraan pilkada serentak di bulan November nanti berjalan sebagaimana mestinya, walaupun memang dinamika terjadi di tubuh KPU seperti itu ya. Benar sekali, ada apalagi ini pilkada saat ini 2024 yang masih banyak diperbincangkan hingga saat ini. Kalau kita melihat bahwa PDI Perjuangan, Gerindra dan juga partai-partai lainnya ini sudah lebih mengusungkan siapa-siapa nih nantinya. Sudah mulai kelihatan ya tarik ulurnya ya. Benar sekali. Seperti tadi Partai Gerindra ada membuka kemungkinan akan mengusung Kaisang Pangarep Ketua Umum PSI seperti itu. Sebelumnya juga ada yang diusungkan ini oleh PDI Perjuangan yang dimana sempat mempertimbangkan nama Kaisang juga nih Andi. Nah itu dia, politik nggak baper ya kalau kita nilai nih ya PDI Perjuangan. Tapi masih banyak lagi informasi lainnya Dewi Manik dan juga pemirsa, tentunya di Menyapa Pagi bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Dewi Manik, inilah Menyapa Pagi untuk Anda. Ya pemirsa, informasi berikut ini di mana kita mengetahui sebelumnya bahwa isu hangat yang masih hangat banget di mana Ketua KPU ini telah diberhentikan oleh DKKPP. Dan informasi berikut ini, Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Muhammad Afifuddin ini menerima amanah sebagai pelaksana tugas Ketua KPU. Ya, Afif menyebut akan menjalankan tugas tersebut dengan baik. Komisioner KPU Muhammad Afifuddin secara resmi menerima amanah sebagai pelaksana tugas Ketua KPU RI. Peresmian tersebut diresmikan saat KPU RI menggelar konferensi pers di gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat. Afif mengatakan, tugas ini merupakan hal yang berat. Namun menurutnya, baik sebagai ketua maupun anggota mempunyai tugas berat masing-masing. Oleh karena itu, dirinya berharap berbagai lembaga-lembaga dan kementerian dapat memberikan dorongan kepada KPU ke depannya. Dan bismillahirrahmanirrahim, teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas Ketua KPU Republik Indonesia. Tentu bukan hal yang mudah, tapi harus kita hadapi secara bersama-sama. Sebagaimana teman-teman Bapak Ibu sekalian tahu, selama ini roda organisasi di KPU berjalan sangat kompak, dan insya Allah pasca rapat atau pertemuan pleno tadi, kami akan memastikan seluruh hal, melakukan pengecekan, percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Ya, Dewi Manik dan juga pemirsa, ini yang kita harapkan dengan ditunjuknya komisioner KPU sebagai ketua PLT, ketua KPU ini semoga kedepannya berjalan dengan lancar ya. Apalagi di bulan November nanti pilkada serentak akan diselenggarakan seperti itu ya. Benar sekali, kalau kita melihat bahwa ini sangat penting ya untuk memimpin di mana pilkada 2024 ini belum aja usai dan bahkan baru akan memulai, dan kita akan melihat juga bagaimana nanti penerapan PLT yang baru saja akan diusungkan itu lebih tepatnya. Dan informasi berikut ini masih terkait dengan pilkada 2024 di mana Presiden Joko Widodo ini merespon perihal jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024. Jokowi menyampaikan untuk menanyakan hal tersebut ke Komisi Pemilihan Umum. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya awak media usai meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 3 Juli 2024. Presiden Joko Widodo hanya merespon singkat ketika ditanya perihal jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024. Jokowi meminta untuk menanyakan hal tersebut ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI selaku penyelenggara pilkada. Begitupun saat ditanya soal penetapan peraturan presiden, Jokowi kembali menegaskan untuk menanyakan hal tersebut ke KPU. Tanyakan ke KPU. Tanyakan ke KPU. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan hingga saat ini Partai Gerindra masih berkomunikasi dengan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju mengenai siapa yang akan maju di Pilkada Jabar 2024. Dan juga ini meskipun nama Deddy Mulyadi kian santer untuk maju di Pilgub Jawa Barat maksud kami, namun Habib ini menilai bahwa Gerindra terus mempertimbangkan. Wah, seperti apa ya? Ini dia informasinya. Partai Gerindra saat ini masih membuka komunikasi dengan partai politik mengenai siapa yang akan maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Meskipun saat ini nama Deddy Mulyadi terus digaungkan untuk menjadi Bacagub Jabar, namun Gerindra belum memutuskan akan mengusung siapa di provinsi tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut bahwa partainya tidak bisa mencalonkan sendiri di Jabar tanpa adanya dukungan dari partai lain. Maka dari itu pihaknya memastikan akan terus melakukan penjajakan politik, terutama parpol dalam Koalisi Indonesia Maju. Ya intinya ya Partai Gerindra itu kan nggak bisa nyalon sendiri di Jabar. Ya, kami harus berkomunikasi dengan partai politik lain termasuk dan terutama dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Menjelang Pilkada Serentak 2024, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi banyak mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat hingga sejumlah partai untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat mendatang. Dari Jakarta, Sally Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Kalau selama ini kita kadang-kadang membicarakan soal Jawa Tengah, nah ini Gerindra sudah mengusungkan nama Deddy Mulyadi sebagai di Jawa Barat. Betul sekali, untuk maju di Pilkada Jawa Barat ya. Tapi kalau kita melihat ini komunikasi masih terus terjalin seperti di partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, ini masih terus dikomunikasikan oleh Partai Gerindra untuk mengusung nama Deddy Mulyadi. Karena kalau kita melihat, Dewi Manik dan juga pemirsa, ini basis suara dari Deddy Mulyadi ini cukup kuat khususnya di Purwakarta ya. Tapi yang kita harapkan elektabilitas ke depannya tentunya harus diseimbangkan dengan kinerja seperti itu ya. Kita lihat aja nanti seperti apa dengan partai-partai lainnya juga, bagaimana nih siapa yang akan diusungkan di Jawa Barat tepatnya, Adi dan juga pemirsa. Dan kita lanjut informasi berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman ini meyakini elektabilitas Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Jawa Tengah bisa tinggi karena kampung dari Presiden Jokowi. Wow, berdasarkan lembaga survei Indonesia atau LSI, nama Kaisang Pangarep berada di peringkat 1 di Bursa Pilkada Jawa Tengah 2024. Partai Gerindra membuka peluang untuk mengusung Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut, alasan pihaknya mengusung Kaisang karena Jawa Tengah merupakan kampung halaman dari Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, menurut Habib, keputusan mendukung Kaisang di Pilgub Jateng dikarenakan faktor keluarga besar Jokowi yang telah all out mendukung Prabowo Subianto di Pilpres kemarin. Ia mengatakan seluruh akar rumput partainya di Jawa Tengah menyambut baik bila putra bungsu Presiden Jokowi itu maju dalam pesta demokrasi di November mendatang. Namun hingga saat ini Gerindra masih menunggu apakah Kaisang bersedia maju atau tidak. Jika Kaisang sudah memberikan sinyal untuk maju di Pilgub Jateng, hal tersebut akan dibahas di internal Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju. Bisa jadi ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup
beliau muncul di konstituen kami di Jawa Tengah, demikian juga. Ya, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami dan di Koalisi Indonesia Maju. Saya pikir kalau Jawa Tengah kan kampungnya Pak Jokowi besar di sana, keluarganya juga kemarin keluarga besar Pak Jokowi all out memenangkan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Ya, jadi kalau Mas Kaisang maju, saya pikir sambutannya pasti akan luar biasa dari konstituen kami. Dari Jakarta, Sally Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Ya, kita lanjutkan informasinya, ini masih seputar dengan pencalonan. Kemungkinan pencalonan dari Kaisang, ini ada respon dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang mengatakan partainya akan mempertimbangkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk diusung pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Dan juga hal itu direspon langsung dari hasil Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan elektabilitas Kaisang Pangarep unggul sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon hasil survei LSI yang menunjukkan nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berada di posisi yang unggul untuk Pilgub Jawa Tengah. Puan mengaku tak masalah jika nama Kaisang Pangarep masuk dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah. Ia lantas menyebut bahwa PDI Perjuangan juga akan mempertimbangkan Kaisang sebagai calon gubernur. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang. Ya nggak apa-apa, buat Mas Kaisang. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia telah mempublikasi peta elektoral sementara di Jawa Tengah menjelang Pilkada 2024. Hasilnya, nama Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berada di posisi teratas. Sementara itu, populasi survei adalah WNI di Provinsi Jawa Tengah yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau telepon seluler. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, lagi-lagi ini nama Kaisang muncul ya. Benar Tadinya sekali. muncul di Pilkada Jakarta, kemudian sekarang muncul lagi berdasarkan dari survei LSI seperti itu ya. Meskipun kita lihat ini masih mempertimbangkan ya dari PDI Perjuangan, tapi kita melihat juga bahwa nama Kaisang ini sudah ada di survei teratas dari 3 pilihan nama yang telah diusungkan lebih dari partai-partai yang lainnya. Dan kita lihat ya bagaimana sih, apakah akan melanjutkan dalam pertimbangan ini PDI Perjuangan atau nantinya mengusung yang lain juga. Betul, karena kalau kita melihat ini seperti apa ya, kalau kita lihat antara PDI Perjuangan dengan keluarga Jokowi kan di Pilpres 2024 ini cukup panas hubungannya ya, panas sekali gitu ya. Tapi kalau kita melihat ini dengan terbukanya, kalau tadi penyampaian dari Puan Maharani menyampaikan bahwa partainya terbuka dan kemungkinan akan mengusung Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, ini artinya dalam tanda kutip hubungannya sebenarnya baik-baik saja seperti itu. Dan kita berharap semua baik-baik saja. Betul, kita berharap baik-baik saja. Tapi ngomongin soal hubungan antara PDIP dengan Presiden Jokowi, ini seperti berita selanjutnya Dio Manik dan juga pemirsa. Ini ada Wakil Sekjen PDI Perjuangan Utut Adianto yang mengatakan partainya tak pernah berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Dan juga ini dalam pernyataan tersebut merespon isu Presiden Jokowi yang akan mendukung Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi di Pilkada Jawa Tengah 2024. Wasekjen Perjuangan Utut Adianto menegaskan PDIP saat ini masih menjadi partai pengusung utama pemerintah Presiden Jokowi. Ia mengatakan PDIP belum menarik dukungan sampai saat ini. Utut menyebut hingga kini masih ada 5 kader PDIP yang menjadi menteri di pemerintahan Jokowi. Maka dari itu dirinya menegaskan partainya tidak pernah berseberangan dengan Jokowi. Menurutnya perbedaan kandidat yang didukung merupakan hal biasa. Namun begitu, PDIP tetap melihat dinamika politik yang terus berkembang di lapangan. Kalau tentu sekali lagi PDI Perjuangan masih menjadi partai pemerintah. Kita menjadi partai pengusung pemerintah, pengusung dan pendukung utama. Jadi ini belum ditarik. Kalau pertimbangan lapangan tentu melihat kasus baru kasus. Jadi kalau bahasa Belandanya situasi itu keadaan terkini. Jadi sekali lagi PDI Perjuangan masih partai pendukung utama pemerintah. Kader kami masih 5 di pemerintahan. Jadi itu poinnya. Dari satu pemikiran dan sikap timbul keputusan. Keputusannya kita tidak pernah berseberangan dengan Pak Jokowi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan.
Ini kan isunya enak ya didengar ya, tidak berseberangan gitu, tidak ada percekcokan ya Andi dan juga Permisa. Tapi kalau kita lihat bahwa ini ada juga efeknya ternyata. Apa tuh Dewi? Sebelumnya kalau kita melihat bahwa di Jawa Tengah ini kan diusungkan nama Kaisang Pangarep ini dikarenakan katanya ada Jokowi efek. Nah kita lihat juga ini bahwa dipertimbangkan karena juga ada Jokowi efek ini. Dan ini ada isu lagi nih seperti ini nih. Iya, itu kalau kita melihat ini sepertinya PDI Perjuangan dalam tanda kutip tentunya ini melunak seperti itu ya. Karena seperti yang kita ketahui antara PDI Perjuangan ini cukup keras sekali benturannya dengan Presiden Jokowi tentunya dalam Pilpres 2024. Karena seperti yang kita ketahui Presiden Jokowi yang merupakan tadinya kader PDI Perjuangan ini mendukung Presiden terpilih yang sekarang Prabowo Subianto ini berseberangan dengan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo. Tapi yang kita harapkan hubungan antara seluruh partai politik dengan lembaga eksekutif ini semuanya berjalan dengan baik, tidak ada panas-panasan lagi karena dalam membangun bangsa tentunya harus bersama-sama. Benar gitu, sekali Dewi. Andi, karena kalau kita melihat bahwa pilkada saat ini terlihat sangat-sangat seperti pilihan presiden lebih tepatnya ya. Sudah lumayan hangat ya. Hangat sekali isunya. Seperti informasi nanti berikutnya akan kami sampaikan, isu yang hangat juga soal KPK. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami pemirsa dalam Penyapa Pagi. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Ya, selamat pagi pemirsa, kembali lagi bergabung bersama kami di Menyapa Pagi. Mungkin yang baru datang ya, baru menghidupin TV-nya, baru menyaksikan kita pagi ini Andi. Ya, selamat datang bagi Anda tadi seperti yang Dewi Manik bilang yang baru datang dan menyaksikan kita. Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Benar sekali. Dapat mengikuti seterusnya nih informasi berikut ini juga pemirsa. Di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menanggapi soal laporan Hasto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, KPK memastikan siap diproses jika ditemukan alat bukti perintangan dalam penyidikan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan semua pihak boleh mengajukan keberatan, bahkan KPK bersikap profesional dan transparan jika dimintai keterangan. Selain itu KPK mengungkap bahwa sejumlah langkah hukum yang digulir oleh kubu Hasto mempengaruhi penyidikan kasus Harun Masiku. Semua saluran resmi silahkan digunakan bagi pihak-pihak yang merasa berkeberatan atau menderita kerugian ya. Teman-teman bisa melihat bahwa tindakan-tindakan tersebut tentunya cukup mempengaruhi penyidikan karena pasti penyidik akan dipanggil, akan dimintai keterangan. Tetapi KPK tetap berkomitmen transparansi dan profesionalitas dijunjung tinggi. Kami tetap yakin
atas profesionalitas penyidik-penyidik kami. Kalau dibilang terganggu itu berarti terhambat atau merintangi Ya, itu akan didalami kalau seandainya memang ada alat bukti perintangan tersebut, tentunya akan ditindaklanjuti. Sebelumnya, tim kuasa hukum Hasto Kristianto mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh penyidik KPK. Tim penyidik KPK menyita ponsel dan buku catatan milik Hasto saat melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PD Perjuangan itu. Diketahui Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi tersangka DPO Harun Masiku. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan ini Andi masih dengan seputar dengan KPK pemirsa, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini mengembangkan perkara tindak pidana korupsi pengadaan gas alam cair atau liquid natural gas atau LNG di PT Pertamina Persero tahun 2011 hingga 2021. Pemanggilan sejumlah saksi dilakukan untuk mendalami kasus tersebut. Dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar 113 juta dolar Amerika Serikat itu, sebelumnya KPK telah lebih dulu menjerat mantan Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardina atau Karen Agustiawan. Esa mengatakan KPK menetapkan 2 tersangka dalam pengembangan perkara ini. 2 tersangka itu berinisial HK dan YA. HK merupakan Hari Karyuliarto, ex-direktur gas Pertamina. Sementara YA adalah Yeni Andayani, mantan Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan Pertamina. KPK saat ini tengah melakukan pendalaman perkara dengan memanggil sejumlah saksi. Terdapat 2 saksi yang dipanggil tim penyidik, yakni Kadif Gas dan BBM PT PLN Persero 2011-2015, Muhammad Suryadi Marjuki, dan manajer senior pengadaan gas bahan bakar minyak PT PLN tahun 2011-2012, Hernadi Buhron. Bahwa KPK saat ini sedang melakukan pengembangan penyidikan, dugaan tindak pidana korupsi terkait dugaan pengadaan liquefied natural gas atau LNG di PT Pertamina Persero tahun 2011 sampai dengan 2021 yang menimbulkan kerugian negara sebesar 113.839.186 dolar Amerika Serikat. Pengembangan penyidikan tersebut merupakan kelanjutan dan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan yang dilakukan terhadap GKK alias KA yang telah divonis bersalah dalam kasus pengadaan LNG tersebut. Bahwa terkait dengan pengembangan tersebut, KPK telah menetapkan 2 tersangka penyelenggara negara dengan inisial HK dan YA terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan kami umumkan saat penyidikan perkara ini telah dirasakan cukup. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, diantaranya dengan pemanggilan saksi-saksi dan tindakan-tindakan penyidik lainnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, kita lanjutkan informasinya, ini masih seputar dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini yang menyita uang 22 miliar rupiah dari mantan Bupati Langkat, Sumatera Utara, terbit rencana perangin angin. Dan juga ini juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto maksud kami, ini menyampaikan uang tersebut disita terkait dugaan gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ditemui oleh awak media di Gedung Merah Putih KPK, Tessa mengatakan uang tersebut disimpan di rekening Bank Umum Daerah yang telah diblokir KPK sejak 2022. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat terbit dan telah divonis di pengadilan. Kasus suap itu berawal dari operasi tangkap tangan terhadap terbit dan sejumlah pihak lainnya pada Januari 2022 lalu. Saat itu OTT tersebut menjadi sorotan karena KPK menemukan sejumlah manusia yang dikurung terbit dalam kerangkeng. Dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat yang diduga dilakukan oleh tersangka TRPA selaku Bupati Langkat tahun 2019 sampai dengan 2024 bersama-sama dengan tersangka IPA. Dengan ini KPK menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 25 Juni tahun 2024,
penyidik KPK telah melakukan penyitaan uang milik tersangka yang diduga terkait langsung dengan penerimaan gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. Bahwa uang yang disita jumlahnya sebesar 22 miliar rupiah dan tersimpan pada rekening atas nama tersangka di sebuah bank umum daerah yang telah diblokir sebelumnya oleh KPK sejak 2022. Diketahui pada Januari 2023 lalu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyita uang 8,6 miliar terkait perkara gratifikasi terbit. Uang tersebut disita sebagai barang bukti. Terbit saat ini tengah mendekam di Lapas Kelas 1 Medan, Sumatera Utara. Terbit divonis bersalah telah menerima suap dari kontraktor bernama Muara Perangin Angin terkait pengerjaan proyek infrastruktur di Langkat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, ini terkait masih soal kasus korupsi. Ini ada 2 terpidana kasus korupsi barang dan jasa pada anak usaha Telkom yang menjerat Deputi Evo Des PT Telkom Suhartono dan General Manager Banking Des PT Telkom Iwan Setiawan membayar denda senilai 400 juta rupiah kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dan juga dalam pembayaran denda ini berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 20 Desember 2023. Bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Jakarta Barat di kawasan Kembangan, 2 terpidana tindak pidana korupsi di anak perusahaan PT Telkom, yakni mantan Deputi Evo Des PT Telkom Suhartono dan General Manager Banking Des PT Telkom Iwan Setiawan, telah melakukan pembayaran denda perkara sebesar 400 juta rupiah kepada pihak kejaksaan. Pembayaran denda ini berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2023, di mana dalam putusan tersebut terpidana Suhartono dipenjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah, subsidiar selama 3 bulan kurungan. Sementara terpidana Iwan Setiawan dipidana selama 3 tahun 4 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Uang denda perkara korupsi tersebut diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada negara. Dasar dari penyidikan yaitu PRIN 4599 garing M.1.12 FD.2 08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa antara PT Interdata Teknologi Sukses dengan 1 PT PINS Indonesia, 2 PT Telkom Telstra, dan 3 PT Informedia Nusantara tahun 2017 sampai dengan 2018. Sebelumnya kasus korupsi pada anak perusahaan PT Telkom terjadi pada tahun 2017-2018. Di mana 3 orang terdakwa atas nama Suhartono, Iwan Setiawan, dan Oki Mulyades terbukti telah melakukan perbuatan jual beli barang fiktif berupa laptop bersama dengan pihak swasta PT Quarti Teknologi dengan nilai total kerugian negara sebesar 186 miliar 160 juta 612.894 rupiah. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau kita melihat ini para terpidana kasus korupsi memang selayaknya memang diberikan pidana seperti itu ya. Pidana kurungan dan juga denda seperti itu. Karena kalau kita melihat kasus-kasus korupsi sebelumnya udah dihukum 20 tahun, 15 tahun penjara, ini tidak ada jeranya. Ya, saya setuju dengan beberapa influencer yang bilang kalau para terpidana kasus korupsi ini ya bagusnya dimiskinkan saja gitu. Asetnya disita oleh negara, mungkin bisa lebih berguna untuk bansos dibagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Benar gitu sekali ya. Andi, karena kalau kita lihat bahwa korupsinya bukan main-main ya. Betul. Miliaran rupiah dan banyak merugikan perusahaan ini juga atau orang-orang yang terdampak di dalam hal ini. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana setelah 6 hari dibuka pendaftaran pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masih sepi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan walau sedikit para calon yang mendaftar dipastikan memiliki kualitas yang baik.
Pendaftaran pimpinan dan Dewas KPK dibuka sejak 26 Juni lalu. Pansel KPK mengatakan sampai 1 Juli 2024, baru 10 orang yang mendaftar sebagai pimpinan KPK dan 16 orang mendaftar sebagai Dewan Pengawas KPK. Hal ini dikatakan 1 Juli kemarin di Istana Presiden. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan merespon santai fakta ini. Pahala mengatakan, sepi atau ramai pendaftar baru bisa dilihat 2 minggu ke depan. Pimpinan KPK ini mengatakan, banyak bukan berarti hebat dan sedikit juga belum berarti aib. Pahala mengatakan, yang lebih penting kualitas daripada jumlah. Pahala berharap pansel tidak terlalu banyak memakai konsultan, tetapi meninjau sebanyak mungkin Capim dan Dewas KPK yang terdaftar. Lebih bagus gitu ya, jadi komentarnya gitulah, belum bisa dilihat gitu, kita tunggu 2 minggu lagi, tapi buat aku pribadi sih banyak juga bukan hebat, dikit juga bukan aib gitu. Yang penting kualitasnya baik dan pansel siap berkeringat untuk mereview sebanyak mungkin. Jadi jangan kebanyakan konsultan. Gitu ya. Pendaftaran Capim dan Dewas KPK sendiri ditutup 2 minggu lagi, yaitu pada 15 Juli 2024 mendatang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini juga pemirsa dan juga Andi, ini masih terkait dengan maraknya judi online. Seperti informasi berikut ini di mana seorang terduga pemain judi online ditangkap polisi saat asik bermain di salah satu kafe kawasan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Ya, polisi menangkap 3 orang terduga pelaku di tempat yang berbeda. Barang bukti telepon genggam yang terinstal aplikasi judi online turut diamankan. Berdasarkan rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik penangkapan pria yang terlibat kasus judi online. Tampak seorang pemuda yang sedang duduk santai bermain judi online di salah satu kafe. Pemuda tersebut kemudian didatangi oleh petugas Satreskrim Resort Nias yang sedang melakukan razia terkait perjudian online. Kapolres Nias Ajun Komisaris Besar Polisi Revi Nurvelani mengatakan dalam operasi penindakan judi online, pihaknya telah mengamankan 3 pelaku, termasuk barang bukti berupa 3 unit ponsel milik pelaku yang digunakan untuk bermain judi online. Seusai ditangkap, pemuda tersebut bersama 2 pelaku lainnya langsung diamankan ke Mapolres Nias untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kini, ketiga pemuda yang ditangkap terkait kasus perjudian online telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Mapolres Nias, Sumatera Utara. Ketiga tersangka akan dikenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, makanya stop ya bermain judi online. Kalau enggak, itu kayak tadi tuh bisa tiba-tiba ditangkap polisi aja. Benar sekali, bukan tiba-tiba, memang lagi marak-maraknya dan memang harus digencar-gencarkan untuk melawan, kita memerangi saat ini untuk situs judi online. Dan kalau kita melihat bahwa memang Wapres yang kemarin banget ini baru menyatakan akan lebih baik pemerintah ini memberikan literasi bahaya judi online kepada masyarakat. Ya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas kasus judi online, terus juga peminjaman online, ini harus kita dukung juga. Dan kita juga sebagai masyarakat sepertinya dan juga dipastikan memang akan menjadi agen perubahan juga. Karena tidak hanya kita mengharapkan dari pemerintah, dari pihak kepolisian maupun dari TNI, Polri segala macam itu, tidak bisa diharapkan dari mereka saja, tapi harus juga kesadaran diri dari masyarakat. Kalau kita di lingkungan di sekitar kita ada yang main judi online atau peminjaman online secara ilegal, ini kita harus mengingatkan betapa bahayanya. Karena banyak sekali masyarakat, khususnya keluarga ya, seperti itu jatuh miskin karena judi online dan juga peminjaman online ilegal. Sangat disayangkan, menjadi dampak banget untuk bagi keluarga ini. Ada keluarga yang terdapat judi online ya Andi, dan juga menjadi pelajaran juga nih bagi kita juga pemirsa. Dan informasi nanti nih Andi, sebelum kita jeda akan ada Sinpo International News Report. Dan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV.
Good morning everyone, you are watching Simple International. Just about today, this is Vira Ananta coming back for you. Starting early terms as President of the Council of the European Union, Prime Minister of Hungary committed to resolving the Ukrainian conflict under Zelensky leadership. Hungarian Prime Minister Viktor Orban visited with Ukrainian leader Volodymyr Zelensky at the start of his term as presidency of the European Union Council on Tuesday, July 2nd, 2024. Their meeting discussed supporting peace for Ukraine, given the large Hungarian community in Ukraine. Answering this, Zelensky said the last two ways to realize peace with Russia. Previously, Ukraine held a meeting with 100 countries discussing peace between Ukraine and Russia, but only 80 countries agreed to the final statement, while others have not given a statement of the approval, as well as Moscow, which rejected the validity of the peace conference. Zelensky said President Vladimir Putin agreed to peace negotiation if Ukraine withdraw its troops from 4 regions, namely Donetsk and Lugansk People Republics, Kherson and Zaporozhye. Further than Putin also warned that Ukraine cancel its plans to join NATO. For supporting our Ukrainian people to further take sovereignty, and thanks for considering it. Thanks to your people. And of course, the first day after your beginning the presidency of EU, the first day after this day you came to Ukraine, right? A great honor. Thank you. You're welcome. So thanks for inviting me. I arrived not in the second day of the presidency. I arrived to take at the first day, because prior to midnight I was already in Ukraine, because I think this is the most important issue for Europe. And during the forthcoming 6 months under the Hungarian presidency, this is war and peace, war between Russia and Ukraine, the invasion of Russia against Ukraine. So this is the real issue. So my target is to be here to understand how we could be helpful to Ukraine in the forthcoming 6 months. And of course, I would like to use this meeting to consider together the situation of the Hungarian community living in Ukraine and how we could be helpful to them as well. As you know, we are very much committed to help you by humanitarian way. We are very much in favor of peace. I would like to understand, this is my mission, to understand how do you see the chance of peace. Siregar, Simple International News Report. China questions NATO arrogant attitude by continuously provocating in front of public about conflict between Ukraine and Russia. China committed to making a peace talk and a political resolutions of this crisis. At a ceremonial meeting celebrating the Independence Day of Belarus in Minsk on Thursday, 2 July 2024, the President of Belarus, Alexander Lukashenko, announced in his speech that Belarus should strengthen the defense of its borders. Amidst the strength of Ukrainian military activity, he mentioned a number of surveillance drones found up to 1 meter into the territory of Belarus. Allegedly, it was a form of attack carried out by Ukraine, means the take maneuvers of Ukraine's troops and Bayraktar-type drones near the border of Belarus. Responding to the condition that occurred, he also added that until now, cooperation between Belarus and Russia continues to be optimized, especially ensuring the availability of Air Force and Air Defense Force to always be on standby. Missile system and ammunition are also prepared as resistance Ukrainian. Коротко, что происходит на самом деле? Что называется, из первых уст. Если говорить прямо, ничего особенного. Очень активизировались наши соседи в последние несколько дней, может, пару недель. Но мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышали. Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащая, очень опасна во время боевых действий. Очень опасно. Мы проанализировали ситуацию, прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили.
Украинцы понимают, что мы ответим. В последнее время наши пограничники и военные перехватывают десятками, можно сказать, разведывательные средства, особенно беспилотники, уже на нашей территории, которые углубляются не на 1 метр на территорию Беларуси. Но меня напрягает другой фактор. Вы тоже это все видели, что эти беспилотники перебрасывают уже центнеры, не килограммы, самые современные взрывчатки на территорию Беларуси. Мы знаем эти пути. В основном это Российская Федерация для совершения террористических актов. И я хочу прямо заявить, что мы будем обороняться и защищаться от этих беспилотников, куда бы они ни были предназначены. Мы не хотим больше повторения этих крокусов, взрывов и так далее в нашей братской республике. Пограничники переведены на усиленную охрану государственных границ. Мы, зная 1941 год, не хотим еще раз повторить эти ошибки. Развернуты силы специальных операций, то есть не только пограничники, но и наши военные сегодня перекрыли направление движения, вероятного движения, как пограничники говорят, противника. В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, как наши, так и российские. Здесь полное взаимодействие. На позиции ракетные системы выведены «Полонез» и «Искандер». Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете. Никаких красных линий. Удар всеми видами вооружений по заданию определенным целям. Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет, потому что они не нужны нам, но они еще больше не нужны Украине в связи с теми событиями, которые у них разворачиваются. Mai Siregar, Sinpo International News Report. In another focus, we have responding to military activities on his country borders. President of Belarus, Alexander Lukashenko, announces he will strengthen his military defense in Ukrainian-Belarusian border. Spokesman for the Chinese Ministry of Foreign Affairs, or MOFA, Mao Ning, questioned NATO's attitude in the following of allegations of slander against the internal state of China on last Tuesday. This was made following an interview of the Secretary General of NATO, Jens Stoltenberg, with one of the magazines in Japan last 27 June. To respond that China will still develop synergies with countries in the Pacific Island, as well as help relate countries to improve social and economic development. Mao affirmed that China will remain committed to promoting a political and peace resolution of the crisis overcoming Ukraine. Max Oller, Sinpo International News Report. Horrible news came from India, where hundreds of people died during religious celebrations. This happened due to the dissenting of citizens who attended the event. A tragic event happened to Indian citizens where hundreds of people died during a religious meeting in the city of Hathras, India last Tuesday. The cause of these hundreds of people died was allegedly due to a cruise which caused thousands of people at the site of the incident to scatter. According to a video report from Fiery Media, dozens of bodies covered with white cloth in hospital after the evacuation process was in place at the Uttar Pradesh area, North India. A total of 5,000 people attended the religious meeting with 121 people dead. Max Oller, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media. Stay with us. Have a good day. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia.
Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Ya, masih bersama kami dalam Menyapa Pagi. Kalau tadi udah dapat informasi dari Sinpo International News Report dan kita akan bergabung lagi di Menyapa Pagi kali ini, di mana Biro Komite Palestina PBB ini mengunjungi Jakarta sebagai bentuk apresiasi upaya Indonesia yang gigih mendukung Palestina hingga saat ini. Dalam agendanya ke Jakarta, komite ini akan bertemu dengan sejumlah pejabat, salah satunya Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Indonesia. Sebagai wujud apresiasi upaya dukungan Indonesia terhadap Palestina, Biro Komite Palestina Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengunjungi Indonesia selama beberapa hari ke depan. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan kehadirannya bersama jajaran terkait ke Indonesia untuk berdiskusi bersama pemerintah Indonesia mengenai perkembangan konflik Palestina-Israel hingga kini. Lebih lanjut, Komite Palestina tersebut rencananya akan bertemu dengan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto untuk berbincang hangat tentang hubungan Indonesia dan Palestina ke depan. That we are here as the leadership of the committee on the exercise of the inalienable rights of the Palestinian people. Almost all of us, only one is missing because he's not feeling well. To say thank you to Indonesia, to the people of Indonesia, to the government of Indonesia, to all those who are shaping up public opinion in Indonesia. We do that because we know that Indonesia is one of the strongest supporters of the cause of Palestine, the cause of justice, the cause of peace, the cause of seeing a two-state solution being implemented on the ground. We also, met with leaders in parliament. We met with the foreign minister today. We will meet with the Vice President in the afternoon, and tomorrow we will meet also with the incoming elected President. We are meeting with also civil society organizations, think tank. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ya, seperti yang kita ketahui, Dewi Manik dan juga pemirsa, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto memang cukup aktif untuk menyuarakan kemerdekaan warga Palestina. Bukan hanya kemerdekaannya, tapi sebagai langkah awal ini mendukung untuk diadakannya rumah sakit kapal seperti itu atau rumah sakit darurat yang dibangun di Gaza. Dan juga tidak hanya itu, gencatan senjata juga terus disuarakan sebagai langkah awal untuk perdamaian di jalur Gaza. Benar sekali, ada bantuan-bantuan dari Indonesia yang akan disampaikan melalui yang diwakili oleh Presiden terpilih kita Prabowo Subianto. Dan kita mendukung sepenuhnya ya apapun kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah juga untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Masyarakat Telematika Indonesia atau MASTEL serta ATVSI ini menggelar fokus group discussion yang bertajuk Masa Depan Penyiaran Pasca Analog Switch Off atau ASHO dan disrupsi digital. Ya, FGD ini digelar untuk membahas terkait tantangan yang dihadapi industri penyiaran, khususnya televisi di era digital. Perkembangan teknologi dan kehadiran platform digital media baru membuat para pelaku industri penyiaran harus beradaptasi di era digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama MASTEL dan ATVSI menggelar fokus group discussion yang bertajuk Masa Depan Penyiaran Pasca Analog Switch Off atau ASO dan Disrupsi Digital. FGD ini digelar dalam rangka membahas terkait tantangan yang dihadapi industri penyiaran khususnya televisi di era digital.
Adapun yang hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dan sejumlah jajaran lembaga penyiaran dari seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini ada informasi dari Menko PMK Muhadjir Effendi yang mengungkap data terkait angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim tahun 2024. Di mana Muhadjir ini menyebut pada bulan Maret 2024 angka kemiskinan di Indonesia ini merupakan yang terendah dan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS di bulan Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebanyak 9,03% dan mengalami penurunan sebesar 0,33% dari bulan Maret tahun 2023 sebesar 9,36%. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Gedung Kemenko PMK Jakarta Rabu 3 Juli 2024. Muhadjir menyebutkan kondisi kemiskinan ekstrim di Indonesia terus mengalami penurunan. Kini pemerintah menargetkan angka kemiskinan di Indonesia 7,5% dan angka kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024. Adapun untuk mencapai target tersebut, Muhadjir menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak. Dalam impres tersebut menegaskan bahwa target percepatan pengasuhan kemiskinan ekstrim tahun 2024 mencapai 0%. Sehingga waktunya tinggal 5 bulan untuk memastikan berapa target kita bisa mendekati 0% ini. Saat ini capaian indikator makro yang terkait dengan kemiskinan memberikan hasil yang menggembirakan dari data BPS yang baru saja dilansir oleh BPS menyatakan bahwa pertama, Gini rasio telah mengalami penurunan signifikan pada Maret 2024, yaitu mencapai 0,379 poin. Penurunan sebesar 0,009 poin dari tahun sebelumnya sebesar 0,388 poin pada Maret 2023. Kita tahu bahwa rentangan indeks Gini itu adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 semakin bagus. Semakin mendekati 1 semakin tidak bagus. Jadi kalau semakin kecil itu artinya bagus, artinya mendekati 0. Posisi kita sekarang adalah 0,379 poin, yang semula 0,388 poin, sehingga telah terjadi penurunan atau pengurangan yaitu 0,009 poin. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, ini sebuah prestasi ya dari pemerintah karena 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi ini menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim maksud saya ini cukup menurun ya. Bagus. Ya, kalau kita buat tadi ada penurunan yang merupakan terendah dalam kurun waktu 10 tahun. Kita berharap ke depannya harapan untuk estafet ya, lebih tepatnya untuk presiden terpilih kita di mana memimpin nantinya melakukan kebijakan yang lebih baik lagi. Berkelanjutan ya. Berkelanjutan tepatnya. Indonesia emas nih. Betul. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono ini meresmikan program perbaikan rumah dan konsolidasi tanah vertikal di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Program tersebut merupakan salah satu implementasi Agenda 2030 terkait pembangunan berkelanjutan. Pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono meresmikan rumah vertikal 3 lantai untuk dihuni oleh 9 kepala keluarga di kawasan Kemanggisan Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Pengerjaan program ini akan segera direalisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta dan berkolaborasi dengan Yayasan Buddha Zuci. Renovasi secara total akan dilakukan terhadap bangunan yang awalnya menggunakan kayu non-permanen dan tak layak dihuni. Namun, kini bangunan tersebut akan direnovasi menjadi bangunan permanen, di mana seluruh material bangunan akan menggunakan tembok dan jendelanya merupakan baja ringan. Heru mengapresiasi Yayasan Buddha Zuci karena kembali memberikan perhatian kepada warga Jakarta dalam program bedah rumah. Program ini juga merupakan salah satu implementasi Agenda 2030 terkait pembangunan berkelanjutan. Yang telah mau memberikan perhatiannya kepada masyarakat sehingga hari ini mereka bisa mendapatkan rumah yang layak huni, layak sehat, dan tentunya
bisa dirawat. Nanti saya titip siapa contohnya, Pak Karliwo bisa juga merawat gedung ini. Yang berikutnya adalah konsolidasi lahan dan gedung ini bermanfaat karena awalnya luasnya kurang lebih 5-10 meter ya Pak. Lahannya, huniannya bisa lebih luas. Di bawah hunian atau lahan ini bisa digunakan untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian yang masyarakatnya telah memiliki ini, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan usaha nanti untuk merawat dan meningkatkan ekonomi di lingkungan ini. Awalnya rata-rata 5-6 meter persegi. Hari ini beliau-beliau warga bisa mendapatkan 18 meter persegi. Dan selain itu tentunya tambahan lain juga cukup banyak nilai positifnya. Udara masuk, sinar matahari ada, dan bisa mengurangi penyakit menular yang ada seperti TBC dan PJ Gubernur juga mengajak 12 delegasi dari beberapa negara untuk melihat langsung program bedah rumah yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, ini langkah yang bagus ya dari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini melanjutkan program yang berkelanjutan 2030, yakni peresmian perumahan seperti itu ya. Dan semoga kedepannya ini dapat terus dilanjutkan oleh calon gubernur selanjutnya karena Pilkada Jakarta ini cukup hangat juga. Beberapa nama maupun dari petahana juga katanya akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah. Kita lihat aja nanti bagaimana kebijakan ini telah diresmikan juga di bagian di mana renovasi rumah ini, dan kita lihat bahwa kepemimpinan ini masih sedang diisukan di mana Pilkada 2024 ini masih berjalan. Ya, kita nantikan aja siapa yang akan memimpin Jakarta untuk meneruskan program yang baik ini tepatnya. Dan tadi itu informasi terakhir kita, Andi dan juga pemirsa. Sebenarnya kita lama-lama pengen ya, namun ya cukup nih waktu kita. Kita kasih untuk informasi yang lain. Betul sekali, kita kasih nanti untuk presenter-presenter lain karena pengen muncul juga memberikan informasi kepada pemirsa Sinpo TV. Dan Andi juga bisa istirahat nih habis ini. Istirahat dulu karena ini masih flu, dan semoga sekali lagi untuk pemirsa diharapkan dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Saya Andi Rezaldi. Dan saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat. Sampai jumpa.